Jadi yang akan kita bahas di materi kali ini adalah tentang bagaimana kita bisa menghindari atau mengurangi plagiarisme. Jadi di UII ya, ada aturan tentang plagiarisme, bahwa plagiarisme itu tidak diperkenankan di Universitas Islam Indonesia. Nah, apa itu plagiarisme? Kalau saya ambil dari Merriam-Webster, dari apa namanya dictionary, dari online dictionary, plagiarisme atau plagiarize, plagiasi, kira-kira bahasa Indonesia gitu, ya, adalah to steal and pass off the ideas or words of another as one's own, atau use another production without crediting the source. Jadi kalau plagiasi itu adalah kalau kita mengambil ide atau kata-kata orang lain, ya, dan itu kita mempresentasikan sebagai milik kita, ya, tanpa memberikan kredit dari sumber yang kita ambil. Nah, gampangnya kadang-kadang yang terjadi adalah ketika beberapa mahasiswa membuat skripsi atau membuat tesis, mereka saling tempel atau copy paste. Ada satu paragraf, copy, di paste. Apa adanya. Ya, itu salah satu contoh plagiarisme. Nah, di UII kita punya sistem ya yang kita sebut sebagai Turnitin. Turnitin itu adalah sistem yang banyak dipakai oleh baik universitas di dalam dan di luar negeri. Ya. Fungsi dari sistem tadi itu adalah untuk mengecek similarities, mengecek persamaan dokumen kita dengan dokumen lain yang ada di internet. Nah, jadi prosedurnya adalah kita akan mensubmit dokumen kita ke Turnitin. Nah, nanti Turnitin akan membandingkan dokumen itu dengan dokumen lain yang ada di internet. Nah, setelah proses analisisnya selesai, akan muncul hasil seperti yang Anda lihat di slide. Nah, itu contoh bahwa ada kesamaan 9% dari paper saya dibandingkan dengan paper yang ada di internet. Tapi perlu diingat, 9% ini sumbernya bagaimana? Nah, kalau Anda lihat ya, ya, itu misalnya ada nama, kemudian ada afiliasi. Nah, itu dianggap sebagai similarities dalam sistem Turnitin. Anda lihat makanya ada warna merah gitu. Itu artinya kalau ada tanda entah merah, entah biru, entah ada warna tersendiri gitu kan. Itu artinya ada dokumen yang sama di internet. Tapi kalau itu kan misalnya dia afiliasi Departemen of Industrial Engineering dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya bisa kita hilangkan. Nah, kalau itu kita hilangkan, hasil Turnitinnya itu bisa jadi berkurang. Tidak 9%, mungkin jadi 6% atau mungkin 5%. Ini contoh. Ya. Nah, nanti tesis Anda itu harus dicek juga Turnitinnya. Ya. Sampai saat ini UII masih menerapkan angka similarities maksimum itu 20%. 20%. Nah, nampaknya mau akan dikurangi jadi 15%. Nah, kalau nanti skripsi Anda atau tesis Anda itu melewati ambang batas standar, itu tidak boleh diposting. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengurangi hal tadi?
bagaimana kita bisa menghindari plagiarisme. Itu yang kita bahas sekarang. Nah, salah satu cara kita menghindari plagiarisme adalah dengan cara kita melakukan parafrase. Paraphrasing. Apa itu parafrase? Parafrase adalah secara umum kita menulis ulang. Menulis ulang satu teks atau satu paragraf atau pekerjaan dengan arti yang sama, tapi dengan bentuk yang berbeda. Artinya ketika kita tahu satu kalimat misalnya, atau satu paragraf, ini idenya bagus. Nah, kita pengen ambil ide paragraf tadi ke dalam penelitian kita. Itu nggak boleh hanya copy paste, salin tempel, enggak. Tapi kita melakukan parafrase, menulis ulang. Yang cara gampang yang bisa kita lakukan adalah kita baca betul tuh paragraf ini. Baca betul, cari idenya, ditutup, ketik sendiri. Susah memang awalnya, tapi nanti kalau udah terbiasa itu gampang sekali. Susah karena belum terbiasa. Nah, apa kelebihan parafrase? Parafrase itu lebih baik dibandingkan dengan mengutip informasi dari sebuah paragraf atau tulisan. Kadang-kadang kita tergoda untuk, wah ini bagus nih, saya ambil saja. Jadi menurut penulis ini, dia ketik apa adanya. Itu hanya kita mengutip saja. Kalau mengutip, itu pasti nanti akan jadi tinggi. Akan jadi tinggi, similarities determinism. Kalau dokumen tadi sudah ada di internet. Nah, kalau memang Anda melihat satu ide yang bagus dari sebuah paper atau sebuah sumber, ya, coba Anda jangan mengutip, tapi coba lakukan parafrase. Tulis dengan bahasa kita sendiri, idenya. Nah, nanti di akhir kita akan sedikit latihan bagaimana kita melakukan parafrase. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh parafrasekan. Ini penting. Satu hal yang kita nggak boleh parafrasekan, yaitu apa? Definisi. Nggak boleh diparafrase. Misalnya, menurut si A, misalnya dari paper si A tahun 2010 misalnya, supply chain management adalah, atau menurut AIIE, industrial engineer adalah. Nah, itu kan definisi. Definisi nggak boleh diparafrase. Pak, kalau penelitian kita atau tesis kita punya banyak definisi, nanti similaritasnya akan tinggi dong, Pak. Ya, itulah kenapa kita kasih range antara 15-20% maksimum. Tapi ada strategi supaya ketika kita menulis definisi yang kita kutip apa adanya, ya, itu tidak menambah tertitin, tidak menambah nilai similarities. Dengan cara apa? Dengan cara Anda pakai tanda petik di akhir, di awal, dan di akhir definisi. Jadi misalnya, industrial engineer, teknik industri adalah tanda petik, definisinya apa, tanda petik lagi. Wah, kalau begitu bab 1 sampai bab 6 saya kasih petik semua. Ya, enggak begitu juga. Ya. Artinya ketika ada dua tanda petik, maka sistem penelitian akan menganggap dia sebagai definisi. Ya. Sehingga nggak akan ditambahkan di nilai similarities. Nah, sudah saya lanjutkan. Ini beberapa teknik parafrase. Ya. Jadi baca teks kita sampai betul-betul paham isinya. Nah, kemudian sisihkan teksnya. Kemudian Anda buat daftar berapa kata kunci misalnya. Kemudian ketik ulang dengan bahasa kita sendiri.
Ya, dengan melihat kata kunci tadi, kemudian bandingkan tulisan kita dengan naskah aslinya untuk mengecek apakah semua ide yang penting itu sudah ada di situ, ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti hanya butuh latihan saja. Nah, ini saya kasih contoh nih. Ini baru saya ambil tadi malam, contohnya. Saya ambil dari Wikipedia. Wikipedia Indonesia. Jadi ada tulisan misalnya, kalimat aslinya ada di atas tuh. Lin selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, di mana nilai dari sebuah produk didefinisikan sebagai sesuatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Wow, ini ide bagus nih misalnya. Ini mau dipakai untuk laporan penelitian, untuk testing, untuk paper atau untuk apa. Tapi kalau kita ketik apa adanya, ya, itu pasti akan menambah similarities. Kenapa? Karena Turnitin akan juga mengecek di sumber-sumber tidak hanya paper, tapi juga sumber di internet, website, blog, dan sebagainya, termasuk Wikipedia. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan parafrase. Yang sudah saya lakukan, coba Anda bandingkan kalimat asli sama parafrase, ini belum sempurna bisa jadi. Saya coba menulis ulang. Coba misalnya, perspektif konsumen adalah salah satu fokus utama dari Lean. Karena definisi nilai dari sebuah produk adalah benefit yang bersedia dibayar oleh konsumen. Saya nggak tahu menurut Anda idenya sama atau enggak. Tapi yang saya lakukan adalah, kalau kita mau melakukan parafrase, paling gampang misalnya. Kalau kalimat aslinya itu aktif, jadikan pasif. Kalimat aslinya pasif, jadikan aktif. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, kita bisa pakai cari padanan katanya. Contoh itu, ada yang saya highlight warna kuning. Sudut pandang pelanggan. Bisa nggak saya rubah menjadi perspektif konsumen? Yang warna hijau sebagai sesuatu apa? Saya melihat bahwa sesuatu ini adalah benefit. Sesuatu yang saya lihat adalah benefit yang mau dibayar oleh pelanggan. Ketika dia beli produk, dia kan ingin mendapatkan benefit dari produk tadi. Ketika dia membeli jasa, dia ingin dapat benefit dari produk tadi, dari jasa tadi. Maka sesuatu itu dalam persepsi saya itu saya anggap sebagai benefit. Maka di kalimat baru hasil parafrase, sesuatu tadi saya ganti dengan kata benefit. Pelanggan di kalimat asli saya rubah menjadi konsumen. Nah, contoh yang kedua, masih dalam Wikipedia tadi. Jadi kalimat aslinya misalnya, manufaktur adalah cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Kalau kita melihat bahwa itu ide bagus yang bisa kita pakai untuk penelitian kita, laporan penelitian kita, atau untuk tesis kita, ya, bagaimana kita bisa melakukan parafrase dari kalimat tadi. Nah, yang sudah saya lakukan, jadi misalnya, Anda lihat yang mana kuning dulu, mengoperasikan yang dioperasikan apa? Alat, mesin, dan tenaga kerja. Nah, saya bilang operasinya dengan cara bagaimana? Operasi di situ adalah menginteraksikan. Nah, kata mengoperasikan misalnya saya rubah menjadi memadu fungsikan. Misalnya. Kemudian ada yang warnanya biru, mengolah. Mengolah saya ganti dengan transformasi. Barang jadi yang memiliki nilai jual.
Saya ganti jadi barang yang bernilai jual saja, yang bernilai jual saja. Nah, kalimatnya itu kemudian saya rubah sebagai salah satu cabang industri, manufaktur bertujuan untuk menghasilkan barang yang bernilai jual dengan cara memadu fungsikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja di dalam sebuah proses produksi yang mentransformasi masukan yang berupa bahan baku, suku cadang, dan elemen lainnya. Nah, nampaknya Anda mulai latihan ke sini. Nah, saya akan sampaikan ke Anda, mungkin ini tidak lama, materi yang parafrase. Saya sampaikan satu metode yang disebut dengan semantic network. Semantic network itu adalah bagaimana kita memodelkan satu ide ya, menjadi sebuah semantic network diagram. Nah, contoh misalnya kita punya 3 kasus. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama, ya, ada ide, misalnya, ada orang namanya McCall. McCall itu dia adalah yang namanya orang, nanti a person. Person itu dalam kasus ini dia deskripsikan sebagai satu mamalia. Gitu. Ya. Nah, kemudian si McCall tadi dia masuk ke sebuah tim sepak bola yaitu Cardiff. Nah, kemudian Cardiff dia bertanding dengan Lanelli dan hasilnya 2-3 lawan 6 misalnya. Yang 1-2 itu masih berhubung. Nah, kemudian yang contoh yang ketiga itu tidak ada hubungannya. Ada ide satu kata misalnya John gave Mary the book. Bagaimana kita membuat diagram semantiknya. Nah, termasuk yang pertama, ya, ini nampaknya hal seperti ini yang mungkin bisa Anda lakukan ketika ada satu paragraf, dia punya ide bagus, kemudian kita akan coba tulis ulang atau memparafrasakan paragraf tadi. Kita bisa lakukan dengan semantic network. Nah, solusi yang pertama tadi, is a. Jadi ada satu orang, is a person, person has had, person is a mammal, ya. Kemudian McCall is a person, kemudian McCall tim Cardiff, dia masuk dalam tim Cardiff. Itu bagaimana ide itu dibuat dalam bentuk semantik. Nah, contoh misalnya ada contoh lain, misalnya ada informasi Spurs and Norwich, skornya 3-1. Nah, ide tadi ya, bisa kita buat semantic network yang seperti Anda lihat di situ. Ada fixture itu has skornya 3-1. Ya. Kemudian fixture itu is a game, sebuah pertandingan. Home team-nya adalah Norwich, away team-nya adalah Spurs. Oke. Nah, contoh yang ketiga, misalnya ada ini. Ada sebuah event, jadi John gave Mary the book. Ada sebuah event ini agent-nya adalah John, passion-nya adalah Mary, atau objeknya adalah Mary, atau di situ passion-nya. Passion-nya adalah Mary, action dari event tadi adalah give, objeknya adalah book. Ya. Nah, di situ kan bisa kelihatan. Ya, itu bagaimana diagram semantik untuk kasus ini. Tapi Anda nggak perlu berpikir diagram semantik susah. Ini kira-kira hanya bagaimana kita menggambarkan konseptual dari ide yang kita ambil dari sebuah paragraf. Nah, ini sudah saya lakukan tadi malam. Saya coba membuat diagram semantik. Ya.
kembali ke kasus tadi, manufaktur adalah ada suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Nah, bagaimana saya mulai itu? Nah, kita mulai dari yang tengah. Di situ ada kata manufaktur di tengah. Di sini. Ya, manufaktur, kemudian di sini ada industri. Ya. Manufaktur, part of industry. Part of industry. Nah, manufaktur tadi itu punya output. Outputnya apa? Barang jadi. Barang jadi has nilai jual. Kemudian kalau kita ke bawah, manufacture has process. Process has input. Inputnya apa? Ada raw material, ada spare part, ada elemen. Kemudian proses tadi mengoperasikan, operate resource. Resource-nya apa? Ada SDM, sumber daya manusia, ada tools, ada peralatan, dan ada mesin di bawah. Nah, dari diagram semantik ini, saya yakin Anda bisa bikin lebih dari satu paragraf panjang. Contoh misalnya, kita tulis ya, atas di ini dulu, ya, lupakan dulu, ya. Misalnya, saya bisa menulis sistem manufaktur adalah sebuah bagian integral dari sebuah industri. Misalnya, sistem manufaktur sendiri mempunyai proses. Ya. Proses itu merupakan proses yang mengoperasikan berbagai macam sumber daya, diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan sumber daya mesin, ya, dalam rangka untuk menghasilkan barang jadi yang memiliki nilai jual. Titik misalnya. Proses di dalam sistem manufaktur itu membutuhkan input, antara lain bahan baku, spare part, dan elemen. Itu bisa menjadi beberapa kalimat begitu misalnya. Jadi ini adalah satu tips ketika Anda mendapatkan satu ide ide bagus dari sebuah paragraf atau sebuah kalimat, silahkan Anda buat semantic network-nya, ya kan? Nah kemudian Anda coba merangkai satu kalimat berdasarkan semantic network tadi. Oke. Nah, saya nggak tahu latihannya perlu atau enggak, tapi saya kira ada bagusnya juga Anda melakukan latihan ini, mungkin di rumah kalau masih ada waktu senggang gitu. Meski saya nggak yakin waktu yang cukup senggang. Ya. Ya. Atau nanti saya coba inikan di Classroom, ya, di upload di Classroom, kira-kira bagaimana sih semantic network dari paragraf ini, dan kemudian